Kemudian A. Hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Selama perjalanan sejarah, umat manusia telah berhasil menciptakan berbagai ragam kebudayaan. Namun apabila kita ringkas, berbagai macam atau ragam kebudayaan tersebut sebenarnya hanya meliputi 7 buah atau 7 unsur kebudayaan saja. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut merupakan unsur-unsur pokok yang selalu ada pada setiap kebudayaan masyarakat yang ada di belahan dunia ini. Menurut Kluckhohn, sebagaimana dikutip Kuncharoningrat tahun 1996, bahwa ketujuh unsur pokok kebudayaan tersebut meliputi peralatan hidup atau teknologi, sistem mata pencarian hidup atau ekonomi, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem bahasa, kesenian atau seni, sistem pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau sains, serta sistem kepercayaan atau religi. Ketujuh unsur budaya tersebut merupakan unsur-unsur budaya pokok yang pasti ada atau kita ketemukan apabila kita meneliti atau mempelajari setiap kehidupan masyarakat manapun di dunia ini, karena ada pada setiap kehidupan masyarakat manusia di dunia. Maka ketujuh unsur pokok dari kebudayaan yang ada di dunia itu sering kali dikatakan sebagai unsur-unsur budaya yang bersifat universal atau unsur-unsur kebudayaan universal. Ilmu pengetahuan, sains atau peralatan hidup atau teknologi, serta kesenian atau seni atau yang seringkali disingkat ipteks termasuk bagian dari unsur-unsur pokok dari kebudayaan universal tersebut. Maka dapat dipastikan ipteks akan kita jumpai pada setiap kehidupan masyarakat manusia dimanapun berada, baik yang telah maju, sedang berkembang, sampai pada masyarakat yang masih sangat rendah tingkat peradabannya, bahkan pada kehidupan masyarakat purba atau pada zaman prasejarah sekalipun. Ketujuh unsur-unsur budaya universal tersebut telah ada, termasuk ipteks, meskipun tentunya pada tingkatan yang sangat sederhana atau primitif sekali. Ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, di mana pengetahuan tersebut selalu dapat dikontrol oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Berbeda dari pengertian ini, maka ilmu memiliki kandungan unsur-unsur pokok sebagai berikut. Ada 4, yakni berisi pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, tersusun secara sistematis. Yang ketiga, menggunakan penalaran. Yang keempat, dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain. Ilmu pengetahuan bersifat fungsional dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dengan pengetahuan, maka pemanfaatan benda, alat senjata, dan hewan menjadi lebih mudah serta terarah untuk mencapai hasil atau apa yang diinginkannya. Apalagi setelah pengetahuan itu tersusun menjadi sebuah ilmu pengetahuan, maka fungsi dan penerapannya dalam rangka memanfaatkan sebuah benda, alat senjata, dan atau hewan tadi akan menjadi lebih baik lagi.
kajian filsafat ilmu, suatu pengetahuan dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai suatu ilmu apabila memiliki 3 kriteria pokok sebagai berikut. Yang pertama, adanya aspek ontologis, artinya bidang studi yang bersangkutan telah memiliki objek studi atau kajian yang jelas. Dalam hal ini, bahwa yang namanya objek suatu studi itu harus yang jelas, artinya dapat diidentifikasikan, dapat diberi batasan, serta dapat diuraikan sifat-sifatnya yang esensial. Objek studi suatu ilmu itu sendiri terdapat 2 macam, yaitu objek material serta objek formal. Yang kedua, adanya aspek epistemologi, yang artinya bahwa bidang studi yang bersangkutan telah memiliki metode kerja yang jelas. Dalam hal ini terdapat 3 metode kerja suatu bidang studi, yaitu deduksi, induksi, serta eduksi. Yang ketiga, adanya aspek aksiologi, yang artinya bahwa bidang studi yang bersangkutan memiliki nilai guna atau kemanfaatannya. Misalnya, bidang studi tersebut dapat menunjukkan adanya nilai teoretis, hukum, generalisasi, kecenderungan hukum, konsep, serta kesimpulan yang logis, sistematik, dan koheren. Selain itu, bahwa dalam teori serta konsep tersebut tidak menunjukkan adanya kerancuan, kesemrawutan pikiran atau pantangan kontradiktif di antara satu sama lainnya. Kemudian ada dampaknya penerapan iptek dalam kehidupan. Dalam kehidupan modern, hampir tidak ada orang yang hidup tanpa menggunakan jasa iptek. Semakin tinggi orang yang menggunakan jasa iptek, semakin tinggi pula tingkat ketergantungan kepada alat-alat tersebut. Dampak langsung dari kemunculan iptek adalah kemudahan dalam beraktivitas. Memang iptek diciptakan dengan tujuan untuk memberikan berbagai kemudahan dan memperingan beban pekerjaan manusia yang tadinya sangat melelahkan menjadi ringan. Namun dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat mengakibatkan masyarakat semakin terbuai, karena mereka hampir tak sadar bahwa ternyata dirinya telah berada dalam pola hidup konsumtif, hedonistik, dan materialistik. Namun dengan demikian, masalah yang dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan pemanfaatan dan kemampuan iptek ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. RPJMN 2004-2009. Yang pertama, rendahnya kemampuan iptek nasional dalam menghadapi perkembangan global. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Pencapaian Teknologi atau IPT dalam laporan UNDP tahun 2001 menunjukkan tingkat pencapaian teknologi Indonesia masih berada pada urutan ke-60 dari 72 negara. Kemudian yang kedua, rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh kurangnya efisiensi dan rendahnya produktivitas serta minimnya kandungan teknologi dalam kegiatan ekspor. Yang ketiga, belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna. Masalah ini dapat dilihat dari belum tertatanya infrastruktur iptek, antara lain institusi yang mengolah dan menerjemahkan hasil pengembangan iptek menjadi preskripsi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi. Yang keempat, lemahnya sinergi kebijakan iptek, sehingga
Rasio tenaga peneliti Indonesia pada tahun 2001 adalah 4,7 peneliti per 10.000 penduduk, jauh lebih kecil dibandingkan Jepang sebesar 70,7. Dan yang keenam, belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat. Budaya bangsa secara umum masih belum mencerminkan nilai-nilai objektif, rasional, pola pikir masyarakat belum berkembang karena yang lebih suka mampu daripada sekedar membeli pada sekedar menggunakan teknologi yang ada. Yang 7, belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup. Kemajuan iptek berakibat pula pada munculnya permasalahan lingkungan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh belum berkembangnya sistem manajemen dan teknologi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Masih lemahnya peran iptek dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Wilayah Indonesia dalam konteks ilmu kepemilikan merupakan wilayah rawan bencana. Banyaknya korban akibat bencana alam merupakan indikator bahwa pemanasan global, anomali iklim, kebakaran hutan, banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami. Yang terakhir yaitu isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa. Itu adanya isu tentang lingkungan yang dimana adanya kekurangan pangan, dimana dijelaskan pangan merupakan komoditi penting dan strategis, mengingat pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang hakiki. Terus ada kekurangan sumber air bersih. Sejak dulu air diakui sebagai sumber kehidupan. Air, khususnya air bersih, banyak dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan, terutama sekali untuk minum. Ada polusi atau pencemaran yang merupakan maksudnya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Perubahan iklim, sumber energi fosil, minyak bumi, batu bara, dan gas alam yang dihasilkan oleh banyak pembangkit energi mengiklannya pencemaran udara. Hal ini pembangkit tersebut mengeluarkan gas-gas dan zat-zat pencemar seperti gas sulfur dioksida, SO2, dan gas-gas rumah kaca GRK seperti karbon dioksida, CO2. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa GRK telah memicu terjadinya pemanasan global akibat adanya efek rumah kaca. Dan isu tentang kemanusiaan, adanya kemiskinan, yang merupakan masalah global yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan di berbagai keadaan hidup.
berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Wabah penyakit yang menimbulkan malapetaka yang menimpa umat manusia dari dulu sampai sekarang maupun masa mendatang tetap merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup dan kehidupan. Sekian dari saya dalam meresum buku Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, itu judulnya, dengan penulis Dr. Andes Harimanto MPD MSI dan Winarno SPD MSI, dalam ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Sekian dari saya Nurindriani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.